Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Nasrul Hutono, NIM 62114200073 dari Rombel C, jurusan Ilmu Keolahragaan. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menganalisis program latihan bola voli. Untuk meraih prestasi tinggi diperlukan program latihan. Prestasi harus direncanakan, tidak hanya untung-untungan, diperlukan target dan petunjuk pencapaian. Program latihan diantaranya jangka panjang atau lebih dari 8 tahun. Yang kedua, jangka menengah atau 4 tahunan seperti kalender, multi-event, PON, Asia Games, dan Olimpiade. Yang ketiga, jangka pendek atau 1 tahun. Dan jangka panjang bola voli, jika bola voli minim latihan dapat dilakukan sejak usia 8-10 tahun. Dan jika batas usia pemain junior 20 tahun untuk putra dan 19 tahun untuk putri, maka program jangka panjang paling tidak perlu waktu 10 tahun. Batas usia junior bola voli 20 tahun putra, 19 tahun putri. Sudah diperhitungkan bahwa jika latihan intensif pada usia tersebut, yaitu fisik, teknik, taktik, dan mental, sudah dapat mencapai titik maksimal. Selanjutnya, tingkat pembinaan dalam bola voli. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, bola voli mini, yaitu di bawah 14 tahun. Yang kedua, bola voli remaja, yaitu di bawah 17 tahun. Yang ketiga, bola voli junior atau putra 20 tahun, Indonesia 19 tahun, putri 19 tahun atau Indonesia 18 tahun. Yang keempat, bola voli tingkat senior atau bebas tidak mengenal usia. Program jangka menengah bola voli. Program jangka menengah bola voli dibagi menjadi 3. Yang pertama, program voli mini jika menyelesaikan kalender Dignas O2SN tingkat SD sampai 3 tahun, 2 sampai 3 tahun, sampai dengan 11 tahun, tingkat SMP 3 tahun, sampai dengan 14 tahun. Yang kedua, remaja 3 tahun, sampai dengan 17 tahun, yaitu yang ketiga junior 3 tahun, atau sampai dengan 20 tahun. Program 1 tahun, fase atau periodisasi latihan, persiapan, kompetisi, transisi. Yang kedua, subfase, diantaranya persiapan umum, persiapan khusus, atau pra kompetisi, kompetisi, dan transisi. Siklus makro, waktu yang terdiri dari beberapa siklus mikro yang digunakan untuk suatu penguasaan atau komponen kebugaran teknik dan taktik. Selanjutnya, di awal suatu fase siklus makro biasanya memerlukan lebih banyak siklus mikro karena yang harus dikuasai adalah suatu dasar. Sebagai contoh, kekuatan dan kecepatan perlu waktu yang panjang daripada power. Karena jika keduanya baik, dapat dipastikan powernya juga sudah baik. Demikian, jika teknik sudah terkuasai, taktik akan dapat dikuasai lebih cepat. Intensitas, volume, dan stres latihan perlu diperhitungkan dalam program satu latihan. Program tahunan satu periodisasi adalah rencana tahunan yang hanya menurut satu puncak penampilan yang akan digunakan untuk tingkat bawah. Karena
banyak dasar yang belum dikuasai yang penguasaannya perlu waktu lama. Untuk tingkat yang lebih tinggi, dapat menggunakan 2 periodisasi, bahkan 3 periodisasi. Setelah junior mestinya tidak lagi menggunakan periodisasi. Dalam kenyataan lepas junior, pemain kita masih banyak kekurangan dalam hal fisik maupun teknik, sehingga perlu periodisasi. Siklus mikro atau program mingguan. Memperhatikan hari berat, hari ringan. Dalam satu minggu ada lebih dari satu hari berat. Perlu adanya pemulihan sehari penuh libur tidak latihan. Diisi tidur nyenyak untuk pemulihan. Frekuensi latihan fisik perlu diperhatikan. Latihan fisik menggunakan bola agar atlet tidak jenuh. Unit latihan. Setelah pertandingan bola voli, waktunya lebih singkat. Dalam sehari latihan tidak 2 kali tetapi tidak 3 kali. Jika dulu 2 kali waktunya 3-4 jam, sekarang 3 kali dengan waktu 2 jam. Latihan 2 jam punya konsekuensi harus lebih padat. Intensitas secara keseluruhan lebih tinggi, sehingga sistem energi banyak menggunakan karbohidrat, tidak menggunakan lemak. Selanjutnya, pemanasan. Dilakukan dengan pemanasan. Yang pertama, jogging atau bentuk permainan. Yang kedua, penguluran aktif statik. Yang ketiga, kalistenik atau aktif dinamik. Yang keempat, gerak eksplosif atau menyiapkan power. Selanjutnya, inti dibagi menjadi 2, yaitu fisik, diantaranya kekuatan, kecepatan, daya tahan aerobik, kelentukan, power, kelincahan. Yang kedua, teknik, yaitu servis, terima servis, umpan, smash, blok, bertahan terhadap smash. Selanjutnya penutup. Yang pertama, penguluran aktif statik. Yang kedua, pelepasan. Mengingat banyaknya teknik yang harus dikuasai dalam permainan bola voli, maka untuk mengotomatiskan perlu digunakan dalam pemanasan. Langkah akhir smash kiri kanan, langkah smash double pump, langkah smash angling, lari langkah smash, sikap awal passing bola flop dengan gerak ke depan, samping dan ke belakang, langkah samping, silang, dan yang terakhir lari blok. Setiap latihan sasaran harus jelas, harus dipahami pemain. Jika frekuensi latihan hanya 3 kali per minggu, pelatih harus memberikan tugas agar pemain berlatih sesuai petunjuk latihan. Daya tahan anaerobik tidak diperlukan dalam bola voli. Latihan anaerobik boleh digunakan untuk meningkatkan daya juang pemain, tetapi jangan sampai diadaptasi, sehingga per minggu hanya boleh 1 kali. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.